tanggal 16 Mei 1967, militer Mesir menuju ke Semenanjung Sinai. Beberapa hari kemudian, mereka menguasai Semenanjung Sinai dan jalur Gaza, serta mengusir pasukan UNEF PBB. Melihat kondisi ini, Israel pun tidak tinggal diam. Akhirnya, pada tanggal 5 Juni 1967, militer Israel melakukan serangan kejutan terhadap Mesir di Semenanjung Sinai. Operation was air supremacy. Israel claims to have destroyed the bulk of the Arab air forces in the air and on the ground in less than 3 hours. Ironisnya, pertempuran ini melibatkan Yordania dan Syria dalam rangka membantu Mesir untuk merebut Semenanjung Sinai. Inilah pertempuran 6 hari 1967 antara Israel dan Mesir yang dibantu Yordania dan Syria. Lantas, mengapa peperangan ini bisa terjadi? Siapakah pemenangnya? Dan bagaimana dampaknya kemudian? Setelah pertempuran krisis Suez berakhir pada bulan Desember 1956, Israel, Inggris, dan Prancis menyetujui gencatan senjata dengan Mesir. Dan setelah Israel meninggalkan Semenanjung Sinai, PBB menempatkan pasukan darurat UNEF di Semenanjung Sinai untuk mencegah terjadinya peperangan. Meski perang krisis Suez berakhir, namun hubungan antara Mesir dan Israel tidak kunjung mereda. Bahkan, Mesir berkeinginan untuk mengambil Semenanjung Sinai demi menguasai terusan Suez. Bagi Presiden Nasir, tanpa Semenanjung Sinai, ia tidak dapat menguasai terusan Suez sepenuhnya. Sementara, bagi Israel, selama Semenanjung Sinai dijaga oleh PBB, menurutnya, wilayah itu masih dalam genggamannya. Di lain sisi, Israel harus menyelesaikan berbagai pertempuran dengan negara-negara tetangganya yang mendukung pemberontakan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO terhadap Israel. Pada bulan November 1966 misalnya, Angkatan Pertahanan Israel atau IDF melakukan serangan balasan terhadap PLO dengan menyerbu desa Asamu di daerah tepi barat Yordania. Melihat kejadian ini, Syria pun membantu Yordania dan mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Israel di Yordania, Danau Galilea, dan Golan. Israel pun tidak tinggal diam, sehingga pada bulan April 1967, Israel menyerang Syria dengan serangan darat dan udara. Alhasil, pertempuran kecil ini dimenangkan oleh Israel. Melihat kekalahan Syria dan Yordania, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser kemudian menyiapkan militernya untuk bersiaga jika Israel menyerangnya. Ironisnya, situasi ini dimanfaatkan Uni Soviet. Kala itu, Soviet yang berkonfrontasi dengan Amerika dalam Perang Dingin berencana untuk memainkan Mesir untuk menyingkirkan sekutu AS, yakni Israel. Oleh karenanya, pada pertengahan tahun 1967, pihak intelijen Uni Soviet memberi informasi palsu kepada Mesir bahwa tentara Israel sudah menuju perbatasan utara Syria guna menyiapkan serangan. Akhirnya, pada tanggal 16 Mei 1967, Presiden Mesir Gamal
Abdul Nasir mengerahkan 100.000 serdadu militernya dan 900 unit tank menuju ke Semenanjung Sinai. Alhasil, pada tanggal 19 Mei 1967, militer Mesir mengusir pasukan darurat PBB yang berada di Semenanjung Sinai dan jalur Gaza. Bagi Israel, tindakan Mesir ini merupakan sinyal bahwa Mesir menyatakan perang dengan Israel. Peperangan yang di kemudian hari dikenal sebagai Perang 6 Hari antara Mesir dan Israel. Untuk memperkuat militernya, Presiden Gamal Abdul Nasir meminta bantuan kepada pemimpin Yordania, Raja Hussein. Namun, sang raja kala itu merasa dilema dalam mengambil keputusan. Jika tidak membantu Mesir, Raja Hussein khawatir akan terjadinya revolusi di Yordania. Bahkan, Jenderal Militer Yordania, Sharif Z bin Sheker, memberi peringatan kepada Raja Hussein. Jika Yordania tidak ikut dalam perang ini, maka perang saudara akan menghancurkan Yordania. Akhirnya, pada tanggal 30 Mei 1967, Yordania, Syria, dan Mesir menandatangani Fakta Pertahanan atau Persekutuan Militer. Merespon kondisi ini, pada tanggal 1 Juni 1967, pemerintah Israel membentuk Pemerintah Persatuan Nasional, dan pada tanggal 4 Juni 1967, negeri Zionis itu mengerahkan 70.000 pasukannya dan 700 tank serta 200 pesawat tempur menuju ke Semenanjung Sinai. Pertempuran yang terjadi antara Israel melawan Mesir, Yordania, dan Syria ini terjadi di masing-masing perbatasan tiap negara, yakni perbatasan Mesir dan Israel, perbatasan Israel dan Yordania, serta perbatasan Syria dan Israel. Pada tanggal 5 Juni 1967, militer Israel mulai melakukan serangan kejutan darat dan udara di sisi utara Semenanjung Sinai. Akibatnya, 90% kekuatan tempur Mesir hancur, termasuk 18 pangkalan udaranya. Israel claims to have destroyed the bulk of the Arab air forces in the air and on the ground in less than 3 hours. Israel pun berhasil menguasai seluruh Semenanjung Sinai. Alhasil, Presiden Nasir pun memerintahkan militernya untuk mundur dari Semenanjung Sinai. Ironisnya, Nasir memberi informasi yang berbeda kepada Yordania dan Syria bahwa Mesir telah berhasil mematahkan serangan Israel di Semenanjung Sinai. Mendengar laporan tentang kemenangan Mesir atas pasukan Israel, militer Syria semakin yakin untuk memasuki arena pertempuran. Akhirnya, di tanggal yang sama, tank-tank militer Syria membombardir Israel Utara dan 12 pesawat tempurnya menyerang pemukiman Israel di Galilea. Namun, tanpa disadarinya, Syria telah memasuki perangkap Israel. Alhasil, Israel melakukan serangan udara dan berhasil menghancurkan 2 pesawat serta tank-tank milik Syria. Di lain tempat, untuk melawan pasukan Yordania di tepi barat, Israel menerjunkan 40.000 pasukan dan 200 tank. Kala itu, militer Israel berencana hanya bertahan dari pasukan Yordania. Namun, pasukan Yordania kala itu melakukan aksi teror di wilayah Yerusalem. Bahkan, mereka menduduki rumah pemerintahan milik PBB, melakukan tembakan ke arah Tel Aviv, dan merusak bandara. Memasuki hari kedua atau pada tanggal 6 Juni 1967, pasukan Israel pun berpencar untuk menyerang balik Yordania dengan menyerang pos militer Yordania di Yerusalem Timur. Di lain tempat,
keempat, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Israel dan pasukan Mesir di kota El Aris. Hingga akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh Israel. Memasuki hari ketiga atau pada tanggal 7 Juni 1967, pasukan penerjun payung Israel berhasil memasuki kota tua Yerusalem dan melanjutkan serangannya hingga ke arah timur Sungai Yordan. Dan pada hari yang sama, militer Israel juga berhasil merebut kota Bethlehem dari pasukan Yordania. Bahkan, daerah tepi barat pun pada akhirnya berhasil diamankan oleh Israel. Memasuki hari keempat atau pada tanggal 8 Juni 1967, sebanyak 75.000 pasukan Syria bertempur melawan ribuan pasukan Israel di dataran tinggi Golan. Alhasil, pada hari kelima atau pada tanggal 9 Juni 1967, pasukan Israel berhasil menembus dan menguasai dataran tinggi Golan. War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem. Setelah Israel berhasil melakukan serangan balik kepada Syria, Yordania, dan Mesir pada tanggal 10 Juni 1967, PBB memfasilitasi gencatan senjata. Keesokan harinya, atau pada tanggal 11 Juni 1967, Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Mesir, Yordania, dan Syria. Alhasil, serangan gabungan koalisi Arab ini berhasil dikalahkan oleh Israel untuk yang kedua kalinya. The vote is finally taken and the resolution adopted unanimously. Word continues to come from the battle zone, telling of sweeping Israeli victories. Next day, Egypt accepts the UN ceasefire, joining Jordan. This left Syria facing Israeli forces alone. Kekalahan 3 negara Arab dalam Perang 6 hari ini menjadikan Israel menguasai seluruh wilayah Israel yang bertambah 3 kali lipat, mulai dari Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Meski begitu, kemenangan Israel tidak bertahan untuk waktu yang lama. Hal yang di kemudian hari akan terjadi peperangan yang lebih besar, yakni Perang Yom Kippur di tahun 1973.